Duar, seperti itulah awalnya, sekitar 13,8 miliar tahun lalu dan itu diketahui lebih dari 100 tahun lalu. Semua yang kita lihat di ruang angkasa sekarang, planet, asteroid, komet, bintang, awalnya tidak ada di sana. Pada 1920-an, para astronom memiliki gagasan bahwa dulu alam semesta hanya satu titik. Titik yang sangat panas, sampai triliunan derajat. Tersusun rapat dan padat yang membentang dan meluas dengan sangat cepat. Sebuah materi yang mulai berterbangan ke segala arah dengan kecepatan cahaya pada satu momen tertentu. Big Bang itu benar-benar kacau, penuh partikel super kecil yang tercampur energi dan cahaya. Ya, kacau sekali. Tapi tetap saja, dalam menit pertama setelah Big Bang, cikal bakal dari semua yang akan muncul nantinya hampir selesai. Suhunya panas hanya pada saat ledakan dahsyat ini. Begitu perluasan dimulai, alam semesta mulai mendingin. Mirip dengan saat gas mendingin ketika kamu menyemprotnya dari kaleng aerosol. Selama proses itu, energi membeku seperti air yang membeku menjadi es. Di sini, energi murni membeku dan memadat menjadi materi. 1 menit setelah ledakan, proses pendinginan masih terjadi dengan sangat cepat dan terjadi di mana-mana sekaligus. Karena alam semesta tidak punya ujung. Semesta bukan sekedar titik padat lagi, dasar untuk perluasan lebih lanjut dan segala hal yang akan datang terbentuk. Ingat partikel kecil dari tahap ledakan pertama alam semesta tadi? Partikel-partikel itu kini mulai bersatu dan membentuk atom helium dan hidrogen. Pembentukan sebagian besar helium dan semua hidrogen di ruang angkasa butuh sekitar 3 menit. Kedua unsur ini adalah unsur paling umum dan materi dasar yang kemudian membentuk galaksi dan bintang pertama. Tapi hanya karena cikal bakalnya selesai, bukan berarti penciptaan alam semesta berhenti setelah beberapa menit pertama itu. Memang setelah itu tidak ada unsur baru yang tercipta selama jutaan tahun. Itu sebabnya versi awal alam semesta adalah helium, hidrogen, dan energi. Tapi pada akhirnya, atom perlahan mulai bersatu, yang menciptakan galaksi dan bintang setelah sekian lama. Awan helium dan hidrogen menyatu dan berubah menjadi bintang yang memiliki gaya gravitasi. Matahari juga terdiri dari 3/4 hidrogen, sementara sisanya helium. Seperempatnya ya? Yap, bener. Pada tahap berikutnya, beberapa unsur lain yang lebih berat mulai muncul juga seperti karbon, besi, oksigen, dan sebagainya. Bukan hanya proses kimia seperti unsur, bintang, atau planet baru yang bermunculan. Seluruh alam semesta meluas sejak terjadinya Big Bang. Para peneliti sadar galaksi lain bergerak menjauh dari galaksi kita. Hei, jangan gitu dong. Nanti kami nggak bisa menemukan kehidupan alien kalau kalian terus menjauh. Dan bukan hanya itu, galaksi paling jauh sebenarnya bergerak lebih cepat daripada galaksi yang dekat dengan galaksi kita, Bima Sakti. Alam semesta itu luar biasa, penuh rahasia, misterius, menyeramkan, dan super hening. Bayangkan dirimu melayang memakai baju astronot di atas bumi. Kamu hanya bisa mendengar suara napasmu. Tidak ada suara dari luar sana. Karena tidak ada atmosfer, suara tidak bisa merambat atau terdengar. Omong-omong soal baju astronot, baju itu harganya sekitar 174 miliar rupiah loh. Kayaknya kita masih harus nunggu kalau mau chill di ruang angkasa. Merkurius adalah planet paling dekat dengan matahari. Jadi kamu mungkin mengira itu planet terpanas juga. Namun sebenarnya Venus yang memegang gelar planet terpanas di tata surya. Dengan permukaan mencapai suhu 450 derajat Celcius. Ya, oke lah. Merkurius tidak punya atmosfer yang bisa mengatur suhu. Jadi, planet ini nggak bisa meraih gelar planet paling panas di tata surya. Venus juga punya hari yang cukup panjang. 1 hari di Venus sama dengan 243 hari bumi. Buat orang yang punya banyak kerjaan dan nggak suka buru-buru, itu cocok banget. Namun, Venus mengorbit matahari dalam 225 hari bumi. Berarti 1 tahun di sana berlangsung 18 hari lebih sedikit daripada di Venus. Jadi kamu bisa ulang tahun 2 kali dalam sehari dong. 2 kali ulang tahun dalam sehari mungkin seru. Tapi kekurangannya, di Venus terjadi hujan asam sulfat dan salju logam. Gak seru lagi kan? Kalau bumi sih keren. Berumur 4,5 miliar tahun dan satu-satunya planet yang menopang kehidupan, bumi juga punya lebih banyak pohon daripada jumlah bintang di Bima Sakti.
totalnya 3 triliun pohon, sementara bintang hanya 100-400 miliar. Kita mungkin telah menghitung pohon, tapi tetap saja sedikit sekali yang kita tahu tentang laut kita. Hanya 5% lautan yang telah dijelajahi. Jadi kita tahu lebih sedikit tentang laut daripada tentang Mars atau bulan yang permukaannya sudah dipetakan penuh. Aneh rasanya luar angkasa hanya berjarak 100 km dari kita jika dihitung dari atas permukaan laut bumi. Kayaknya deket banget ya, kadang buat sarapan aku juga harus jalan sejauh itu, tapi hanya 5% alam semesta yang terlihat dari bumi. 68%-nya adalah energi gelap, sementara 27%-nya materi gelap yang tidak bisa kita lihat dengan teleskop. Begitu dekat, tapi jauh. Kita akan selalu melihat sisi bulan yang sama dimanapun posisi kita di bumi. Bulan berputar pada porosnya dengan kecepatan yang sama saat dia mengelilingi bumi. Ini disebut penguncian pasang surut. Matahari terbenam di Mars warnanya biru loh. Itu terjadi karena debu halus di planet merah ini memiliki ukuran yang sempurna untuk memungkinkan cahaya biru masuk ke atmosfer Mars. Jadi cahaya biru itu tersebar lalu mendekat ke arah laju matahari tidak seperti cahaya warna lain. Alam semesta penuh dengan keajaiban dan salah satunya adalah planet yang terdiri dari berlian. Wow! Ukurannya 2 kali lebih besar dari bumi dan para ilmuwan percaya planet itu sebagian besar tertutup berlian dan grafit. Untuk pergi ke sana, kamu mungkin butuh baju astronot yang mahal banget itu, juga pesawat luar angkasanya. Tapi kalau aja nih, kamu berhasil pergi ke sana dan kembali, kamu mungkin bisa balik modal. Para ilmuwan juga punya beberapa prediksi tentang akhir dari segalanya. Astaga, kalian siap? Pada tahap awalnya, seluruh alam semesta padat dan rapat. Jadi semesta itu sangat-sangat tebal. Tapi setelah kira-kira 400.000 tahun, alam semesta terus meluas yang membuatnya lebih transparan. Cahaya yang terpancar kuat itu kita kenal sebagai radiasi latar belakang gelombang mikrokosmis atau CMB. Wujudnya seperti saat kamu menyalakan TV di saluran kosong. Saat kamu melihat titik-titik statis hitam putih yang bergerak di layar. Seperti itulah CMB dan cahaya dari semua energi yang dilepaskan pada saat Big Bang. CMB masih ada. Para astronom bisa melihatnya lewat teleskop gelombang mikro. Meluas dan tak pernah berhenti, alam semesta masih melebar setiap detik pada kecepatan luar biasa, sehingga menyebabkan benda di ruang angkasa selalu saling menjauh. Cepat sekali menjauhnya. Kita tahu karena matahari dari galaksi lain tampak lebih merah dari seharusnya. Ini disebut pergeseran merah, dan ini terjadi saat sumber cahaya bergerak menjauh dari orang yang mengamatinya. Lalu ada gravitasi. Gravitasi menarik semua benda di alam semesta ke satu sama lain. Ini menjadi alasan planet-planet terus mengelilingi matahari atau kenapa tata surya kita mengelilingi pusat Bima Sakti. Itu sebabnya kita menginjak tanah, sementara di ruang angkasa kita melayang karena tidak ada gravitasi di sana. Dengan mengingat ini, para ilmuwan punya gagasan bahwa kelak alam semesta akan bergerak ke arah berlawanan dan mulai menyusut kembali, yang akan kita kenal sebagai Big Crunch atau remukan besar. Terjadi atau tidak, semua bergantung pada tipe alam semesta kita. Jika terbuka, alam semesta akan terus meluas dan tidak akan ada yang menghentikannya. Tapi seiring waktu, saat semesta meregang, kepadatannya akan menjadi sangat rendah. Sampai galaksi tak akan bisa membentuk bintang baru dan bintang yang sudah ada akan punah. Saat ruang angkasa kehilangan semua cahaya dan panasnya, kehidupan akan musnah. Alam semesta akan terus dingin dan akan terus meluas menjadi kegelapan tak berujung. Lalu, entah ada Big Crunch atau tidak, boom, semuanya hilang. Hey, untungnya masih ada miliaran tahun lagi ya. Mungkin kamu masih, tapi aku udah nggak ada. Hehe. Soalnya aku mau pensiun. Ini adalah bumi, planet rumah kita, dan bulan, satelitnya. Jika di zoom out, dan inilah tata surya kita. Kalau lebih jauh lagi, ini galaksi Bima Sakti. Dan kita cuma titik kecil di antara jumlah bintang yang tidak ada habisnya ini. Nah, kalau makin jauh, ada gugusan galaksi. Bintik-bintik dan pusaran di ruang tanpa ujung. Selanjutnya, ada Laniakea, super gugus. Galaksi kita cuma setitik kecil di sini. Lanjut, ada super gugus Hydra Centaurus. Klaster besar yang terdiri dari ribuan galaksi terlihat sangat kecil dari sini. Selanjutnya, super gugus Pavo Indus. Ini adalah area yang lebarnya 200 juta tahun cahaya. Kita bisa men-zoom out lagi sampai melihat seluruh alam semesta yang dapat diamati.
Tiap bintik kecil ini berisi ribuan galaksi dan berkuadriliun-kuadriliun bintang. Para ilmuwan memperkirakan alam semesta kita mungkin terlihat mirip gelembung, dan gelembung itu mungkin bertabrakan dengan alam semesta lain. Yap, alam semesta lain juga bisa ada. Bahkan alam semesta jumlahnya tidak terbatas. Semuanya bisa muncul setelah Big Bang. Benturan antara dua alam semesta juga tidak mustahil. Setidaknya, tabrakan ini mungkin pernah terjadi dan buktinya ada di sini, di arah rasi bintang Eridanus. Tempat ini disebut Supervoid Eridanus, lebarnya sekitar 1 miliar tahun cahaya. Sebagai perbandingan, lebar seluruh galaksi kita cuma sekitar 100.000 tahun cahaya. Tempat ini tidak berisi apa-apa, dan itu mungkin jejak dari tabrakan lama antara alam semesta kita dan alam semesta lain. Para ilmuwan memperkirakan kedua alam semesta ini bergesekan. Saat jarak di antara keduanya super dekat, gaya gravitasi kedua gelembung ini mulai saling menarik. Sama seperti dua tetes air yang mencoba menyatu saat berdekatan. Tapi kecepatan alam semesta terlalu tinggi bagi keduanya untuk terus berinteraksi. Jadi alam semesta lain itu merobek sepotong gelembung kita. Mungkin ada sekitar 10.000 galaksi di dalam kehampaan atau void itu, dan semuanya hancur atau diambil alih oleh alam semesta lain tadi. Mari kita pergi ke tepi alam semesta kita untuk melihat bagaimana tabrakan ini mungkin terjadi. Kita 10 miliar tahun cahaya dari rumah kita. Di sini, di galaksi lain, kita melihat nebula indah yang punya berbagai warna dan bentuk. Dan jika kamu melihat ke arah lain, ada tembok besar yang bergerak ke arah kita. Semua percikan cerah ini adalah galaksi super besar yang akan bertabrakan dengan galaksi kita. Namun, pada kenyataannya, itu adalah cermin raksasa yang cuma menampilkan refleksi alam semesta kita. Di sini, ruang dan waktu terdistorsi, serta mulai ditarik ke alam semesta lain dengan kecepatan tinggi. Hukum fisika yang biasa mungkin tidak berlaku lagi di sini. Gravitasi pun mungkin hilang. Dengan begitu, semua bintang akan meledak, dan penghuni planet di sana akan melayang tanpa kepastian. Tapi jika kedua alam semesta tidak hanya saling bersinggungan, tetapi juga bertabrakan langsung satu sama lain, segalanya akan jauh lebih ngeri. Sejumlah besar energi tabrakan mungkin akan menyebabkan ledakan luar biasa. Dayanya akan menghancurkan apapun yang ada di dalam gelembung kita. Namun, kedua gelembung itu masih mungkin menyatu juga. Awalnya, semua galaksi di tepi alam semesta akan robek. Tapi kemudian penyatuan akan dimulai. Galaksi-galaksi di sana akan mulai bergerak dengan kacau. Semua akan terbang melewati satu sama lain, saling menghancurkan, bertabrakan, dan meledak. Tabrakan dua galaksi akan menciptakan dampak super besar. Dan itu mungkin terjadi pada galaksi kita dalam waktu dekat, dari segi luar angkasa ya. Galaksi Andromeda sedang menuju ke arah kita. Andromeda adalah galaksi spiral yang ukurannya 2 kali lipat galaksi kita. Dan ada sekitar 1 triliun bintang di sana, alias 2 kali lipat Bima Sakti. Di pusat galaksi cerah ini, mengintai satu monster gelap, sebuah lubang hitam. Beratnya 2 dan 80 kali lipat massa matahari. Raksasa merah ukurannya ratusan kali lipat lebih besar daripada matahari kita. Pulsar yang memancarkan energi besar seperti lampu sorot, bintang-bintang pengembara, dan banyak lubang hitam besar maupun kecil. Gabungan objek-objek berbahaya ini bergerak ke arah kita dengan kecepatan 110 km per detik. Perjalanan dari New York ke Los Angeles dengan kecepatan ini hanya akan memakan waktu setengah menit. Cakram Andromeda sudah bisa terlihat dengan mata telanjang pada malam tanpa bulan. Seiring berjalannya waktu, ukurannya akan makin besar. Saat Andromeda makin mendekat, gaya gravitasinya akan mulai meregangkan lengan galaksi spiral kita dan mulai terurai. Bintang dan planet di sana akan melenceng dari orbitnya. Salah satu skenario yang mungkin terjadi adalah ada asteroid yang tidak dikenal atau bahkan planet katai dari galaksi Andromeda yang akan menabrak bumi dengan kecepatan tinggi. Planet kita akan meledak seperti balon akibat benturan ini. Duh, jadi ngeri. Kemungkinan lain akan meliputi tabrakan antar bintang. Matahari kita akan berhadapan dengan bintang lain. Bintang yang lebih besar akan perlahan mulai menelan bintang yang lebih kecil. Pertama, bintang itu akan mencuri lapisan atas cahayanya, lalu memakannya seperti spaghetti, atau mungkin mirip rigatoni. Saat mencapai berat kritisnya, bintang besar itu akan meledak.
Ledakan ini akan menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya, termasuk tata surya kita. Mungkin gelombang kejutnya bahkan akan mencapai bintang tetangga lainnya. Namun, skenario lain yang mungkin terjadi adalah tata surya kita akan dilempar ke angkasa gelap. Bayangkan, sebuah bola tenis yang diikat ke tali. Kamu menggenggam tali ini dan memutar bolanya di atas kepalamu seperti pengumban. Lalu, kamu melepaskan tali itu dan melayangkan bolanya. Inilah yang akan terjadi pada matahari dan semua planet di sekitarnya. Kita akan berujung di angkasa gelap yang dingin. Tapi, kehidupan di bumi takkan terpengaruh. Bintang terang kita tetap akan menghangatkan kita. Satu-satunya dampak dari ini adalah semua bintang di langit malam kita akan hilang. Nah, peluang yang paling mungkin terjadi adalah penyatuan kedua galaksi raksasa ini takkan memengaruhi kita sama sekali. Alasannya, jarak antara bintang dan planet di luar angkasa sangatlah besar. Jadi, semua mungkin hanya akan bercampur dan membentuk satu awan raksasa. Prosesnya akan mirip menyaring pasir halus menggunakan saringan besar. Objek-objek di dalamnya takkan berinteraksi, tapi hal yang paling menarik akan terjadi pada lubang hitam di pusat galaksi kita. Saat ini ada sekelompok debu bintang dan bintang yang padat di sekitarnya. Saat Andromeda dan Bima Sakti saling mendekat, keduanya akan mulai berdansa satu sama lain. Kira-kira gaya dansanya twist atau foxtrot ya? Dan saat dua lubang hitam saling mendekat, keduanya akan mulai menelan semua materi yang ada di sekitarnya. Miliaran ton debu bintang warna-warni, asteroid, dan partikel bintang akan terbang menuju pusat kedua lubang hitam. Kelihatannya, proses ini terjadi dengan sangat lambat, tapi ini cuma ilusi. Objek super berat seperti lubang hitam membengkokkan kisi ruang dan waktu. Jadi, waktu bergerak jauh lebih lambat di dekat lubang hitam. Dan semua benda yang tampaknya tak bergerak di horizon peristiwa selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan sebenarnya sudah lama hilang. Saat akhirnya menyatu, kedua lubang hitam ini akan menjadi satu lubang hitam super raksasa. Namun, masanya agak lebih kecil dibanding masa total kedua monster hitam ini. Beberapa beratnya berubah menjadi energi tabrakan. Energi ini dilepaskan dengan sangat kuat hingga gelombangnya dapat terasa di galaksi lain. Sekarang, lubang hitam besar mengumpulkan semua inti yang padat dan panas ini dari kedua galaksi di sekitarnya. Pada akhirnya, lubang hitam itu terasa penuh dan melontarkan berkas-berkas energi yang kuat keluar angkasa. Ini disebut inti galaksi aktif, yang merupakan salah satu fenomena paling cerah di alam semesta dan sumber radiasi elektromagnetik paling kuat yang pernah diketahui. Panjang berkas energi ini mungkin lebih dari 5.000 tahun cahaya. Sebagai perbandingan, jarak dari bumi ke Proxima Centauri cuma 4,2 tahun cahaya. Dan kekuatan ledakan yang menyertai berkas energi ini setara 100 ledakan supernova. Wow, gak kebayang. Gelombang ledakan dari peristiwa ini bahkan dapat mencapai tepi galaksi baru. Dan pancarannya akan terlihat dari jarak jutaan tahun cahaya. Saat ini, ada awan tebal debu warna-warni di pusat galaksi yang telah menyatu. Berat awan ini sangat besar hingga mulai menyusut dan berubah bentuk menjadi bulat. Secara bertahap, awan ini menjadi begitu berat hingga mengompres reaksi inti dan nuklirnya di dalam. Suhu pun mulai naik dan tak lama, duar! Supernova terjadi. Ini adalah pertunjukan kembang api paling besar di pusat galaksi. Bintang-bintang meledak dari kabut dan membentuk dunia baru yang panas. Saat ini terjadi, lengan kedua galaksi yang sebelumnya saling menarik perlahan kembali ke bentuk sebelumnya. Pusat galaksi super berat kita punya kekuatan gravitasi besar yang memengaruhi bintang dan nebula yang jaraknya ratusan ribu tahun cahaya. Lengan galaksi ini saling berputar lagi dan kita akan melihat galaksi baru yang sudah jadi Bima Meda atau Sakti Meda. Atau bagaimana kalau Bima Andro Sakti Meda? Ya begitulah, pilih saja sendiri. Lihat langit di malam berbintang, kamu akan melihat ribuan titik kecil di sana. Kayaknya titik-titik itu tetap di satu tempat, tapi sebetulnya selalu bergerak. Dalam 100.000 tahun, nggak akan ada lagi rasi bintang dengan bentuk atau pola yang sama dengan yang kita kenal sekarang. Dan pikirkan semua katai merah, bintang kecil, planet, benda angkasa yang nggak tampak tanpa alat bantu pandang. Bintang-bintang katai merah itu keren banget loh. Biasanya berukuran sekitar setengah dari matahari kita. Dan intensitas cahayanya 1/10-nya. Mungkin katai merah bukan yang paling terang di langit, tapi umurnya bisa sangat panjang.
Reaksi fusi nuklir terjadi jauh di dalam inti bintang. Itu yang membuatnya bersinar. Bintang-bintang besar melepaskan sejumlah besar energi, membakar bahan bakar bintangnya. Tapi, bintang semacam itu cenderung menghabiskan semua bahan bakarnya cuma dalam beberapa juta tahun. Bintang-bintang kayak matahari kita biasanya hidup sampai 10 miliar tahun. Tapi, Katai merah nggak memakai bahan bakar sebanyak itu. Sinarnya nggak begitu terang dan nggak butuh banyak energi untuk mendukung keberadaannya. Katai merah mirip mobil hemat energi. Karena itu, bisa bertahan sampai ratusan miliar tahun. Sebagian katai merah terkecil mungkin hidup sampai 10 triliun tahun. Sebagian besar hidrogen dalam bintang mirip matahari, tetap tak terpakai. Gas ini lebih banyak terdapat di atmosfer dibanding dalam inti bintang tipe itu. Artinya, hidrogen nggak terlibat dalam reaksi fusi. Lain halnya dengan katai merah. Katai merah mengedarkan plasma di seluruh bintang. Bintang ini menarik hidrogen baru dari lapisan luar ke dalam intinya. Itu yang membuat reaksi fusi tetap berjalan. Suatu hari, jauh di masa depan, bintang-bintang seperti matahari kita akan kehabisan bahan bakar dan mati. Alam semesta akan penuh katai merah kecil. Mereka nggak akan punya cukup energi untuk bersinar dan menerangi ruang di sekitarnya. Keturunan kita, kalau ada, akan mewarisi alam semesta gelap dan redup. Ketika menua, matahari akan membesar sehingga akan menghancurkan planet-planet di dekatnya. Pertama, Merkurius, lalu Venus, lalu kita. Di sisi lain, mungkin bumi akan bertahan, tapi kemungkinannya kecil dan gak lama. Matahari akan membakarnya sampai garing ketika planet kita mendekat. Planet-planet luar tata surya juga akan selamat, tapi mereka akan bergerak makin jauh memasuki ruang angkasa. Matahari akan kehilangan sebagian masanya saat ukurannya membesar. Tarikan gravitasinya menentukan orbit planet-planet. Ketika bintang kita menjadi kurang masif, gravitasinya juga akan melemah. Dan planet-planet luar nggak akan punya ikatan kuat dengan matahari. Tata surya kita nggak terisolasi. Ada banyak bintang lain dalam galaksi kita. Dalam 30 miliar tahun, bintang-bintang yang beredar di dekatnya akan mengacau planet luar, lalu dengan cepat melontarkan semua planet terbesar keluar dari tata surya. Planet terakhir akan tinggal agak lebih lama, mungkin 100 miliar tahun. Tapi planet ini pun lambat laun akan ditendang dari tata surya. Ada teori yang mengatakan bahwa kita memperoleh sebagian besar air di planet ini dari meteorit dan komet bermuatan es, juga bola es dan debu beku. Ketika mereka menabrak bumi muda, mungkin mereka membawa air yang diperlukan untuk pembentukan kehidupan. Tapi, objek yang mungkin telah membentuk kehidupan di bumi juga bisa menjadi akhir dari planet kita. Bukan seandainya, tapi lebih pada kapan. Dan ilmuwan berpikir sangat mungkin asteroid atau komet yang cukup besar akan menyapu kehidupan di bumi dan menghantam planet kita. Tapi, ini akan terjadi di masa depan yang jauh. Dan syukurlah, kita punya teknologi untuk memprediksikan hal-hal seperti itu dan bereaksi tepat pada waktunya. Tapi, ada tabrakan kosmik lain yang nggak bisa kita hindari, apapun yang kita lakukan. Andromeda, galaksi tetangga kita, sedang bergerak 110 km per jam ke arah tata surya. Jarak antara Bima Sakti dengan Andromeda sejauh 2,5 juta tahun cahaya. Jadi, tetangga kita belum akan segera melalui jarak itu. Tabrakan baru akan terjadi dalam waktu sekitar 4 miliar tahun. Tabrakan antara dua galaksi seperti itu bisa menyebabkan kekacauan besar bagi keturunan kita kalau masih ada yang tinggal di bumi. Kedua galaksi akan bergeser saling melewati, lalu keduanya akan berpisah sampai gaya gravitasi mulai menarik keduanya. Ketika menyatu, kedua galaksi akan kehilangan strukturnya yang mirip cakram, lalu membentuk satu galaksi elips besar. Galaksi ini bahkan sudah punya nama panggilan, Milkomeda. Bima Sakti yang kita kenal sekarang nggak akan ada lagi. Ruang angkasa selalu bergerak berubah secara konstan. Ilmuwan memiliki beberapa skenario tentang apa yang mungkin terjadi pada alam semesta di masa depan. Nomor 1, robekan besar. Teori ini menyatakan alam semesta akan meluas tak terbatas. Di satu titik,
gaya perluasan itu akan lebih kuat dari gaya gravitasi yang menyatukan semuanya. Jika ini terjadi, semua galaksi, bintang, lubang hitam, dan benda antariksa lain termasuk bumi akan terkoyak. Alam semesta akan menjadi sekumpulan partikel lepas sampai sekitar 5 miliar tahun lalu. Alam semesta meluas perlahan karena tarikan gravitasinya yang kuat. Lalu pertumbuhannya makin cepat. Sebagian ahli bilang, hal ini terjadi karena dampak energi gelap. Energi gelap adalah energi misterius yang menyusun hampir 70% alam semesta kita. Kekuatan ini mendorong alam semesta untuk meluas lebih cepat, bukan melambatkannya. Jadi, dalam skenario robekan besar, energi gelap akan unggul atas gravitasi, hingga pada titik bisa mengoyak atom-atom secara individu. Skenario nomor 2, remukan besar. Ada kemungkinan alam semesta akan mencapai titik di mana ia akan berhenti meluas. Gravitasi akan menjadi kekuatan dominan. Bahkan, mungkin gravitasi akan membalikan perluasan alam semesta. Lalu, jagat raya akan mulai menyusut hingga semua planet, bintang, bahkan seluruh galaksi bertabrakan. Akhirnya, seluruh alam semesta akan runtuh. Begitu semuanya memadat jadi satu titik yang kecilnya tak terbatas, disebut remukan besar. Mungkin alam semesta akan mulai meluas lagi. Teori nomor 3, pembekuan besar. Dalam skenario ini, entropi akan berkembang sampai nilai maksimalnya. Pada dasarnya, entropi adalah gagasan bahwa semua yang di alam semesta mengalami ketidakteraturan pada suatu titik. Begitu entropi sudah maksimal, panas dalam sistem akan menyebar rata. Kemudian, alam semesta akan lenyap karena tak akan ada lagi ruang bagi panas. Gerakan mekanik apapun di alam semesta akan berhenti. Jagat raya akan sangat kosong. Dan gas akan sangat tipis hingga nggak ada bintang baru yang bisa terbentuk atau bersinar lagi. Di alam semesta itu, waktu cuma sekedar ruang kosong tanpa akhir. Tak ada yang terjadi dengan planet, bintang, atau makhluk hidup. Seluruh alam semesta membeku, gelap, dan tak bergerak karena nggak ada energi yang bisa membuat benda bekerja lagi. Bermiliar-miliar tahun setelah bintang terakhir terbakar habis dan pudar, lubang hitam akan mengirim pesan alam semesta telah berakhir. Lubang hitam adalah area dengan gaya tarik gravitasi yang sangat kuat, begitu kuat hingga nggak ada yang bisa lolos darinya. Lubang hitam bisa semasif 100 matahari, sedang lubang hitam supermasif masanya bisa melebihi 1 miliar matahari. Kamu bisa menemukan lubang hitam sebesar itu di pusat kebanyakan galaksi. Seperti semua yang lain, lubang hitam juga akan berakhir. Tapi saat momen itu tiba, lubang hitam nggak akan lenyap begitu saja. Lubang hitam akan hilang dengan ledakan besar kembang api yang menerangi alam semesta dalam momen-momen terakhir keberadaannya. Ini akan menjadi akhir dari seluruh era. Lubang hitam biasanya bertahan dengan menelan bintang dan gas yang mendekatinya. Kerakusannya adalah fitur utama yang memberitahukan keberadaannya. Seringnya ada piringan akresi di sekelilingnya. Piringan ini tersusun atas semua materi dan partikel yang telah dikoyak dan ditarik masuk. Mirip air ketika berpusar memasuki lubang drainase. Ketika materi dan partikel mendekat, mereka akan bergerak makin cepat. Ini menghasilkan panas yang membuat piringan akresi bersinar, yang sekali lagi memberitahukan keberadaan lubang hitam. Ya, lubang hitam memang nggak begitu lihai main petak umpet. Benda-benda yang melintasi horizon lubang hitam yang juga disebut point of no return akan hilang selamanya. Tapi, Stephen Hawking berteori bahwa kamu mungkin bisa lolos dari lubang hitam. Ada partikel bergerak bahkan di ruang hampa. Misalnya, sebuah partikel memiliki energi positif dan yang lain negatif. Keduanya mendekati lubang hitam. Salah satunya mungkin akan jatuh ke dalam, sedang yang satunya akan lolos. Itu artinya, lubang hitam telah memancarkan partikel itu, dan partikel ini telah mengambil sebagian massanya, yang bisa menyebabkan lubang hitam mulai menyusut. Ketika mulai menguap, lubang hitam kehilangan massanya dan pelan-pelan mengecil. Makin banyak partikel mulai meninggalkannya, hingga semua energi yang tersisa lenyap sama sekali. Dalam bersepuluh detik terakhir, akan ada kilatan energi dan cahaya raksasa di area antariksa yang sangat sempit. Lalu, semuanya tiada.
Semisal nih, kamu lagi jadi Titan yang mau nyiptain alam semesta dengan bahan-bahan di sekitarmu. Kemudian, kamu nemu galaksi Sunburst Arc. Oke, taruh dulu galaksinya sejauh 11 miliar tahun cahaya dari bumi. Lalu, kamu juga perlu nambahin cahaya, ukurannya, dan waduh, kamu nggak sengaja ngeklik tombol kopi tuh. Gimana dong? Galaksinya malah berlipat ganda jadi 12. Kalau kamu udah ngelihat foto dan teleskop Hubble, hal kayak gini bisa aja terjadi. Di gambar ini terlihat ada 4 lingkaran unik. Lihat deh, ada 1, 2, 3, 4. Dan di setiap lingkaran, terdapat titik terang yang menjadi salinan persis dari galaksi Sunburst Arc. Kemungkinan ke-12 galaksi yang sama persis itu memang telah diciptakan, atau bisa juga cuma ilusi optik. Tapi para ilmuwan meyakini opsi yang kedua. Terlebih dulu kita perlu mengamati cahaya lampu jalan di malam hari. Di sekitar sumber cahaya terlihat bentuk lingkaran kan? Nah, itu yang dinamakan dengan halo. Fenomena ini bisa muncul saat udara banyak mengandung kristal atau tetesan air. Kristal ini membiaskan cahaya dari lampu seperti lensa. Hingga akhirnya kita sebagai pengamat akan ngelihat bentuk lingkaran cahaya. Lingkaran halo dan foto Sunburst Arc tadi kelihatan mirip kan? Memang ada mirip-miripnya, tapi di luar angkasa yang gelap dan dingin, objek apa sih yang bisa berfungsi sebagai lensa dan bisa membiaskan cahaya? Padahal, objek berat bisa loh mendistorsi ruang dan waktu. Untuk memahami konsepnya, mari kita gunakan jaring raksasa ini sebagai analogi. Dan ini akan menjadi lembaran ruang dan waktu kita. Selanjutnya kita perlu naruh objek berat yang bobotnya setara dengan matahari. Jaringnya mulai melengkung kan? Lalu terbentuklah corong raksasa. Objek apapun yang ada di sekitarnya akan masuk ke dalam corong. Jadi, begitulah tata surya kita menjalankan fungsinya. Objek kecil seperti planet dan asteroid mengelilingi corong bersama dengan matahari. Nah, gimana kalau kita taruh objek yang sangat besar di tengah jaring tadi? Taruh aja lubang hitamnya di sini. Lengkungan tadi akan membesar dan kita nggak bisa lagi ngelihat bagian dasar jaring. Lalu, semua objek termasuk cahaya nggak akan bisa lolos dari jeratan gravitasinya. Kita juga bisa mengamati proses yang sama di lubang hitam yang sudah diketahui. Objek ini menghisap cahaya seperti spaghetti dan meninggalkan sisa-sisanya di horizon peristiwa yang nantinya juga akan menghilang. Jadi lubang hitam mampu membelokkan cahaya, tapi nggak mengirimkannya lagi ke bumi karena terlalu berat. Kalau kita naruh benda ringan di jaring ruang dan waktu, permukaannya nggak akan melengkung. Nah, kita perlu menaruhnya di tengah. Objek ini akan membelokkan cahaya, tapi nggak sampai menghisapnya. Kalau gitu pilih gugusan galaksi aja. Selanjutnya kita perlu mengamati prosesnya dari awal. Di sini ada galaksi Sunburst Arc yang lepasin cahaya foton, kemudian cahaya ini bergerak menuju bumi dengan kecepatan tinggi. Sehingga jarak sejauh 150 juta kilometer bisa ditempuh cuma dalam waktu 8 menit. Di tengah perjalanan, cahaya ini berpapasan dengan gugusan galaksi sekitar 4,6 miliar tahun cahaya dari bumi. Dan ternyata gugusan inilah yang berfungsi sebagai lensa, atau lebih tepatnya, gaya gravitasi di dalamnya berfungsi sebagai lensa pembias. Cahaya ini terhambur dan mengelilingi gugusan galaksi dari berbagai penjuru, kemudian melanjutkan perjalanannya menuju bumi. Dan akhirnya para pengamat mendeteksinya sebagai lingkaran cahaya beserta galaksi tiruannya. Di antara ke-12 galaksi ini, kira-kira galaksi mana ya yang memang asli? Gak ada satupun, tapi di saat yang bersamaan, semua galaksi ini memang asli. Begitulah cara kerja ilusi optik. Objek ini bernama Cosmic Horseshoe, lingkaran biru terangnya merupakan sistem 2 galaksi di konstelasi Leo. Fenomena yang sama juga terjadi di sini. Cahaya dari kedua galaksi melintasi satu lensa galaksi lain sekitar 100 kali lebih berat dari Bima Sakti. Selain terlihat cantik, lensa gravitasi juga sangat berguna bagi para ilmuwan. Ada banyak objek di luar angkasa sana yang terlihat kurang jelas dan buram. Mereka nggak akan bisa melihatnya kalau jaraknya sangat jauh, tapi lensa gravitasi membantu cahayanya mencapai pengamat. Sehingga mereka bisa mulai meneliti objek kosmik yang letaknya bertahun-tahun cahaya. Sunburst Arc sendiri termasuk galaksi kuno yang terbentuk saat luar angkasa masih gelap gulita tanpa bintang, tepatnya di zaman reionisasi, sekitar 550 sampai 800 juta tahun setelah Big Bang. Saat itu, bintang mulai bermunculan dan cahayanya telah menghidupkan alam semesta. Proses ini terus berlangsung selama miliaran tahun hingga terbentuk alam semesta seperti sekarang ini.
Jadi kita perlu mengamati galaksi seperti Sunburst Arc agar lebih memahami proses terbentuknya alam semesta dari awal. Dan ternyata lingkaran seperti ini cuma contoh kecilnya loh. Ada juga jenis lensa lain bernama Einstein Cross. Objek ini terletak di konstelasi Pegasus dan sekitar 8 miliar tahun cahaya dari situ terdapat kuasar benderang. Inilah inti aktif galaksi yang memiliki lubang hitam supermasif di tengahnya. Lubang hitam ini menyerap debu bintang dan materi di sekitarnya. Ukurannya terus membesar dan intensitas cahayanya semakin kuat. Satu kuasar bisa melepas energi yang jumlahnya 100 kali lebih banyak dari total seluruh bintang di galaksi kita. Kuasar ini juga menjadi objek yang paling terang di seluruh alam semesta. Cahayanya diperkirakan mencapai plus 12,6 unit. Sedangkan cahaya bintang yang paling terang berada pada angka minus 1,46 unit. Kita juga bisa mengamati proses distorsi cahaya terang di kuasar ini hingga membentuk Einstein Cross. Jadi, seberkas cahaya melewati galaksi yang berjarak 400 juta tahun cahaya dari bumi, kemudian cahaya ini mulai terdistorsi dan pengamat bisa mendeteksi hasilnya dalam bentuk 4 titik terang beserta lensa galaksi di bagian tengah. Di masa depan, kuasar ini mungkin akan berubah menjadi galaksi besar dan kita akan bisa mengamati proses kelahirannya melalui lensa ini. Para astronom telah menemukan seratusan lensa serupa di luar angkasa. Rupanya galaksi unik ini berlokasi cukup jauh dari bumi, bobotnya juga lumayan berat sehingga mampu membelokkan cahaya. Di antara 2 triliunan galaksi di alam semesta, 100 lensa seperti ini memang terbilang sedikit. Galaksi atau gugusan bintang yang membiaskan cahaya pasti akan meredup. Tapi kalau intensitasnya sangat terang, yang terlihat cuma cahayanya. Galaksi Bima Sakti juga bisa berfungsi sebagai lensa. Kalaupun ada peradaban cerdas di luar angkasa sana yang juga mengeksplorasi alam semesta seperti kita, mereka akan mengarahkan teleskopnya menuju galaksi kita. Hingga akhirnya mereka bisa ngelihat cahaya yang terdistorsi dari kejauhan. Dan menariknya, objek kecil seperti matahari juga bisa mendistorsi cahaya dari bintang lain, tapi sudutnya sangat kecil sehingga perbedaannya nggak begitu terlihat jelas. Kamu juga bisa mengamati fenomena seperti kopian galaksi Sunburst Arc di atas bumi. Dan kamu nggak perlu pakai teleskop. 3 matahari akan terlihat di cakrawala saat cuacanya sangat dingin, sama seperti kristal es yang membentuk lingkaran di sekeliling lampu jalan. Setelah cahaya matahari dibiaskan, lingkaran halo menghasilkan 2 titik terang yang mengapit matahari asli. Titik ini sangat terang dan besar hingga disangka sebagai bintang asli. Efek yang sama juga terjadi pada bulan. Jadi, bulan memantulkan cahaya matahari menuju bumi, tapi kristal di awan membiaskan cahayanya, kemudian mata kita akan ngelihat 2 titik di samping bulan. Tapi kalau lensa gravitasi di luar angkasa lain lagi sih. Objek ini mendistorsi cahaya sekaligus perjalanan waktunya. Jadi aturannya cukup simple. Objek besar dan berat lebih mampu memperlambat perjalanan waktu di sekitarnya. Nah, kalau kamu nemu lubang hitam supermasif kemudian bisa sampai ke intinya, waktumu akan terhenti. 1 menit di dekat lubang hitam bisa setara dengan berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan di bumi. Bumi juga lumayan berat dan mampu memperlambat waktu. Coba deh, terbang dulu keluar bumi sampai jaraknya lumayan jauh untuk mengurangi efek gravitasinya. Dari situ kamu akan bisa terbang sedikit lebih cepat daripada di bumi. Dan ternyata ada loh manusia yang udah berhasil melakukannya. Dia seorang astronot yang tinggal di stasiun luar angkasa internasional selama 803 hari, 9 jam, 39 menit, plus 41 jam di luar angkasa. Dengan begini dia bisa mempercepat waktunya selama 0,02 detik. Balik lagi ke jaring ruang dan waktu kita. Taruh dulu buminya di sini, permukaan jaring jadi agak melengkung, tapi udah cukup bikin perjalanan waktu di tengah corong kelihatan berbeda. Makanya astronot tadi bergerak dengan lebih cepat. Di jantung galaksi, terdapat sebuah objek misterius yang belum pernah dilihat oleh para astronom. Objek ini melesat melintasi langit dengan cepat seperti bintang jatuh. Apa sebenarnya objek misterius itu? Dan apakah kaitannya dengan lubang hitam di pusat galaksi kita? Yuk kita cari tahu. Objek ini dinamai X7. Inilah bongkahan misterius yang sudah berpuluh-puluh tahun berada di sekitar lubang hitam supermasif galaksi kita. Bahkan ada yang mengatakan objek ini sudah berkeliaran di sana selama ratusan tahun. Ada beberapa hal yang sudah kita ketahui tentang X7. Misalnya, beratnya sekitar 50 kali lipat berat bumi.
mungkin terdengar besar bagi kita yang tinggal di bumi, tapi di luar angkasa, beratnya bagaikan setetes air di lautan. X7 juga bergerak sangat cepat, dengan kecepatan hingga 1126 km per detik. Ini lebih cepat dibanding saat kamu coba mengambil sepotong pizza terakhir sebelum yang lain mengambilnya. Tapi benda apa ini sebenarnya? Apakah bintang ajaib yang gak pernah kita lihat sebelumnya? Pesawat antariksa ekstraterestrial? Ada beberapa teori yang berhubungan dengan nasib tragis objek ini di masa depan. Sayangnya, masa hidup X7 gak lama lagi. Saat ini, X7 berada di orbit elips berdurasi 170 tahun yang mengelilingi lubang hitam supermasif di pusat Bima Sakti. Tapi, ia nggak akan sampai sejauh itu. Setiap tahun, ia bergerak semakin mendekati lubang hitam. Hanya dalam beberapa tahun, objek ini akan mengalami spagetifikasi. Ya, memang inilah istilah ilmiahnya, lalu akhirnya tersedot dan nggak pernah terlihat lagi. Ada lubang hitam supermasif di pusat seluruh galaksi, termasuk Bima Sakti. Lubang hitam ini begitu masif hingga bisa memelintir ruang waktu, menyebabkan bintang-bintang di dekatnya mengorbitnya dengan kecepatan sangat tinggi. Lubang hitam ini bagaikan penyedot debu kosmik yang menarik apa saja yang berada di dekatnya. Lubang hitam di galaksi kita bernama Sagittarius A-star. Terdengar seperti nama selebriti Hollywood ya? Tapi objek langit ini jauh lebih mengesankan daripada manusia biasa. Ukurannya sekitar 4 juta kali lebih besar dibanding matahari, yang berarti bintang ini bisa saja menelan seluruh tata surya kita. Tapi jangan khawatir, lubang hitam ini memang terlihat menakutkan, tapi kenyataannya ukurannya terlalu kecil untuk bisa bersaing dengan sebuah galaksi. Lubang hitam hanya akan menyedot beberapa bintang terdekat, itu saja. Selain itu, Sagittarius A-star tampaknya nggak terlalu berselera makan. Akhir-akhir ini ia terlihat cukup tenang, dan ini kabar baik bagi kita. Kalaupun ia sangat rakus, lubang hitam ini nggak akan menjadi ancaman bagi kita, karena jaraknya lebih dari 26.000 tahun cahaya. Dari bumi, kita bisa melihatnya di rasi bintang Sagittarius. Pada tahun 2022, kolaborasi teleskop Horizon Peristiwa merilis foto pertama Sagittarius A-star. Butuh kolaborasi dan teknologi bertahun-tahun untuk memotret foto yang menakjubkan ini. Dan ini adalah foto lubang hitam kedua dalam sejarah. Foto pertama dirilis pada tahun 2019 dan memperlihatkan lubang hitam supermasif yang dinamai M87 star. Ya, keduanya sama-sama memiliki kata star di namanya. Gak usah terlalu dipikirkan. Kalian mungkin ingat foto ini sebagai foto lubang hitam pertama yang pernah ada. Foto ini menjadi sangat viral di internet. Dan lubang hitam ini, M87 star, yang terletak di galaksi Messier 87, jauh lebih menakutkan daripada Sagittarius A-star. Menurutmu 4 juta kali massa matahari sudah cukup mengesankan? Bagaimana dengan 2,5 miliar kali massa matahari? M87 sangatlah besar. M87 juga dikenal akan semburan plasmanya yang kuat, yang saking dahsyatnya bisa memancar hingga ribuan tahun cahaya dari pusat lubang hitam ini. Kalau M87 adalah pahlawan super, maka ia adalah Iron Man dengan sinar pelontar berkekuatan penuh. Sebenarnya, secara teknis kita nggak bisa memotret lubang hitam karena warnanya yang hitam. Nggak ada cahaya yang bisa lolos dari cengkeramannya. Tapi, cincin oranye yang bersinar di foto ini menunjukkan materi yang mengelilingi Sagittarius A-star. Materi itu disebut piringan akresi, yaitu piringan gas panas yang berputar mengelilingi pusat lubang hitam dan dalam prosesnya memanas hingga jutaan derajat. Ini seperti pusaran api raksasa tanpa jalan keluar. Dan bayangan di tengah-tengahnya merupakan lubang hitam itu sendiri. Di dalam bayangan itu ada horizon peristiwa. Horizon peristiwa adalah batas di sekeliling lubang hitam di mana nggak ada satupun, bahkan cahaya sekalipun, yang bisa lolos dari tarikan gravitasinya. Ini adalah titik tak bisa kembali, di mana gaya gravitasi begitu kuat hingga objek tercepat di alam semesta, yakni cahaya, nggak bisa lolos. Begitu melewati horizon peristiwa, kamu akan jatuh ke pusat lubang hitam, di mana hukum fisika yang kita kenal nggak berlaku lagi. Dan inilah nasib yang menanti X7 yang malang. Saat ini, X7 sedang diregangkan dan ditarik oleh gaya pasang surut yang kuat. Omong-omong, sebelum akhirnya lenyap, X7 diperkirakan akan menampilkan sedikit pertunjukan.
Titik terdekatnya dengan lubang hitam yang disebut periastron diprediksi akan terjadi pada tahun 2036. Dan ketika akhirnya terkoyak oleh gaya gravitasi Sagittarius A*, mungkin akan tampak atraksi kembang api yang keren. Tapi bukan ini hal yang terpenting. Uniknya, akhirnya perjalanan X7 di masa depan bisa membantu kita memahami apa sebenarnya benda ini. Sebuah tim ilmuwan telah mempelajari bagaimana sebuah objek aneh mengorbit lubang hitam. Saat itulah mereka mendapati X7 meregang hampir 2 kali lipat dari panjang awalnya. Lalu, apa artinya itu? Nah, ini menunjukkan kalau X7 kemungkinan besar terbentuk dari puing-puing yang terlontar saat terjadi tabrakan antara dua bintang. Ya, kamu nggak salah dengar, sebuah tabrakan antar bintang. Bayangkan ini, dua bintang saling jatuh cinta dan mulai mengitari satu sama lain selama bertahun-tahun. Setelah itu, mereka akhirnya bergabung. Saat ini terjadi, keduanya melontarkan bertonton gas dan debu. Dan mungkin tarian kosmik inilah yang melahirkan objek langit kita, X7. Ini seperti remah-remah yang tertinggal di atas meja setelah pesta makan besar di luar angkasa. Hal seperti ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama di sekitar lubang hitam. Ini seperti kecelakaan di galaksi yang melontarkan puing-puing ke segala penjuru. Sebenarnya alam semesta ini penuh dengan bongkahan-bongkahan misterius loh. Bongkahan-bongkahan itu dinamakan objek G. Ini bukan Jimin dari film Men in Black, tapi sama misterius dan sulit dipahami. Objek-objek ini telah membingungkan para astronom selama lebih dari 20 tahun. Wujudnya seperti awan gas tapi berperilaku seperti bintang. Seolah mereka nggak bisa memutuskan ingin menjadi awan atau bintang. Ayolah, tentukan pilihan kalian. Objek-objek G membentang pada titik terdekat dengan pusat lubang hitam, tapi tetap utuh. Seperti karet gelang yang meregang tapi nggak putus. Para ilmuwan menduga objek-objek itu adalah bintang-bintang yang bergabung menjadi satu. Dan saat itu terjadi, terbentuk pula awan gas raksasa yang menyembunyikan hasilnya dari pandangan. Mirip seperti saat kita mengenakan sweater tebal agar nggak ada yang tahu badan kita sedikit lebih gemuk. Kemudian, sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2021 mengungkap bahwa salah satu objek tersebut, G2, merupakan awal molekul yang menyembunyikan 3 bayi bintang. Benar-benar di luar dugaan. Tapi X7 sangat berbeda dari bongkahan lainnya. Ia sangat berbeda dengan objek-objek G, seperti sepupu aneh yang kamu jumpai setahun sekali saat pertemuan keluarga. Evolusinya jauh lebih dramatis. Selain itu, X7 nggak disatukan oleh massa yang berada di intinya. Jadi, apa yang menyatukannya? Debu peri, sihir. Kami butuh jawaban. Itulah sebabnya para ilmuwan meyakini kalau X7 bukanlah objek G, melainkan puing-puing yang tertinggal darinya. Atau mungkin juga bukan. Kita belum mengetahuinya. Kemungkinannya nggak terbatas. Dan itulah yang membuat astronomi sangat menarik. Jadi, ayo terus amati langit kita dan cari tahu objek-objek aneh apa lagi yang ada di luar sana. Siapa tahu kita bisa menemukan bongkahan misterius lainnya yang mungkin saja pesawat luar angkasa. Itu pasti seru banget. Wah, teleskop James Webb udah beneran beroperasi tuh. Kalau kamu ngefans berat sama astronomi, pasti kamu udah nunggu-nunggu berita soal teleskop James Webb kan? Ukuran teleskop ini gede banget. Tapi seberapa gede ya? Lebar cermin utamanya lebih dari 6,4 meter. Dan teleskop Hubble aja yang sebelumnya berukuran paling gede cuma punya cermin berukuran 2,27 meter. Nah, kalau teleskop Hubble dan James Webb saling berdekatan, keduanya bisa diibaratkan seperti kuda dengan gajah. Ukuran James Webb bisa segede itu karena memang ada alasan kuatnya. Bodinya harus besar karena James Webb bukan teleskop optik konvensional seperti kebanyakan teleskop. James Webb adalah teleskop inframerah yang bisa mengamati panas. Rentang cahaya inframerah lebih panjang dari cahaya tampak sehingga perlu difokuskan dengan cermin yang lebih besar. Memangnya James Webb punya keistimewaan apa sih? Teleskop ini dilengkapi dengan 2 fitur paling update, jadi teknologi dan misi ilmiahnya juga paling wah. Makanya James Webb bisa dijadikan sebagai contoh klasik pemanfaatan teknologi dalam pengamatan ilmiah. Selain bisa ngumpulin cahaya yang lebih banyak, teleskop antariksa James Webb juga mampu memotret objek yang sebelumnya nggak terlihat. Misalnya, eksoplanet, galaksi pertama di semesta, kumpulan bintang dan planet di nebula, dan masih banyak lagi.
Teleskop James Webb juga punya sejumlah trik teknologi untuk mendeteksi temuan terbesarnya. Teleskop ini dipasangi coronagraph yang sangat istimewa, dan dengan alat ini, teleskop bisa memotret gambar eksoplanet beneran untuk pertama kalinya. Coronagraph menghalangi cahaya bintang yang memancar ke planet di sekitarnya, padahal pantulan cahaya planet ratusan ribu kali lebih redup dari bintangnya. Nah, berkat ada coronagraph begini, cahaya bintang jadi terhalang dan eksoplanet mulai kelihatan. Dan canggihnya lagi, coronagraph James Webb mampu menghalangi cahaya yang terpancar dari seratusan bintang sekaligus. Wah, bisa-bisa bakal ada banyak eksoplanet yang mulai teramati tuh. Selain itu, teleskop antariksa James Webb juga punya spektrograf tanpa celah. Umumnya, spektrograf biasa punya celah kecil sehingga berkas cahaya bisa masuk dan terdifraksi. Jadi sederhananya, difraksi adalah penyebaran cahaya yang nunjukin spektrum panjang gelombang cahaya. Tapi teleskop James Webb super sensitif sehingga seberkas cahaya aja bisa memenuhi optiknya, maka kemudian dipasanglah spektrograf tanpa celah. Cahaya bintang yang terkumpul dari cermin besar diarahkan ke kabel serat optik sampai ngebentuk satu titik cahaya di spektroskop. Dan jadinya teleskop ini dipasangi grism. Sir Isaac Newton memakai prisma untuk nyari tahu spektrum cahaya matahari, dan akhirnya kita jadi tahu warna-warni pada pelangi. Tapi James Webb menggunakan grism alias graded prism. Alat ini berupa prisma bercelah dengan galur kecil dan fungsinya untuk menghamburkan berkas cahaya yang merambat dari cermin besar melalui kabel serat optik kemudian masuk ke spektrograf. Ilmu yang ngejelasin soal pengamatan spektrum cahaya dinamakan spektroskopi, dan dengan mengamati spektrum cahaya dari eksoplanet, James Webb bisa tahu jenis gas yang terkandung di atmosfernya beserta densitas dan suhunya. Terobosan besar ini sangat dinanti-nanti di dunia sains, dan dengan begini, para saintis bisa tahu kalau sebuah planet memiliki oksigen, nitrogen, metana, dan gas lain, atau malah nggak punya sama sekali. Pada akhirnya mereka akan tahu kalau planet tersebut laik huni seperti bumi kita. Saat ini, teleskop James Webb berada di lokasi permanennya. Nggak seperti teleskop Hubble yang mengorbit bumi, James Webb mengorbit matahari. Posisinya ada di salah satu titik keseimbangan gravitasi antara bumi dan matahari. Teleskop ini cuma berdiam tanpa harus buang-buang bahan bakar supaya posisinya tetap. Jadi, saat bumi mengorbit matahari, James Webb tetap berada di posisinya yang juga mengorbit matahari. Ada 5 titik keseimbangan gravitasi antara bumi dan matahari yang juga dikenal dengan istilah titik librasi atau titik Lagrange. Kelima titik ini ditemukan oleh Joseph Louis Lagrange pada abad ke-18. Posisi James Webb berada di L2 dan terletak 1,5 juta kilometer di ruang angkasa jauh dari bulan. Dengan posisi begini, teleskop akan bisa mengamati titik cahaya inframerah. Tapi sebelum itu, para saintis harus nemu titik cahayanya. Untuk mendeteksi titik cahaya inframerah, mereka harus ngebuka 18 cermin heksagonal di dalam roket Ariane. Roket inilah yang telah mengirim James Webb ke luar angkasa. Setelah ngebuka, posisi cermin harus seakurat mungkin agar bisa menghasilkan satu gambar. Sejumlah motor kecil terpasang di setiap bagian cermin untuk melakukan penyetelan. Motor yang diaktifkan satu persatu ini perlahan menarik cermin seperti sarang lebah hingga bentuknya pas. Tahapan misi ini sangat penting dan harus diselesaikan selama berbulan-bulan. Untuk nyesuaiin cerminnya hingga ngebentuk satu titik cahaya, James Webb harus tetap diam, dan agar teleskop ini nggak bergerak sedikit pun, para saintis perlu nambahin 2 teknologi mutakhir lain, yaitu pelindung matahari dan cryocular. Di luar angkasa, mataharinya sangat terik dan bayangannya sangat dingin. Makanya teleskop James Webb perlu diberi pelindung matahari berteknologi canggih. Ukurannya juga besar, kurang lebih seluas lapangan tenis. Tiap bagian pelindung matahari ini terdiri dari 5 lapisan polimida Kapton setebal 1 mm dan harus dibentangkan lebar-lebar dengan sistem 8 motor, 139 aktuator, dan berbagai bagiannya. Pelindung matahari berfungsi mendinginkan teleskop James Webb, dan semakin dingin suhunya akan semakin baik. Dengan begini, cryocular juga ikut berfungsi. Suhu bisa diukur dengan 3 cara. Dalam skala Fahrenheit, titik beku air berada pada suhu 32 derajat dan titik didihnya 212 derajat. Sedangkan dalam skala Celsius, titik beku air berada pada suhu 0 derajat dan titik didihnya 100 derajat.
Tapi kedua skala ini nggak punya titik suhu terendah, maka Lord Kelvin membuat skala Kelvin pada abad ke-19 yang dimulai dari 0 mutlak sebagai suhu terendahnya. Cry cooler di ruang angkasa sana diprediksi mampu mendinginkan teleskop James Webb hingga 7 Kelvin atau 7 derajat di atas 0 mutlak. Pada suhu segini, sebagian besar panas dari motor dihilangkan supaya teleskop bisa memfokuskan cahaya ke satu titik tanpa hambatan yang nantinya bisa mempengaruhi kualitas gambar. Setelah semua fungsi teknologi super canggih ini siap, sebentar lagi kita akan bisa ngeliat gambar inframerah dari cermin raksasa James Webb. Tinggal dikit lagi. Selain ngumpulin cahaya sesuai dengan kebutuhannya, teleskop juga perlu mendeteksinya. Kalau nggak terdeteksi, cahaya ini akan sulit teramati. Nah, ini nih bagian terpentingnya. Detektor inframerah yang berjumlah 15. Bahan semikonduktor khusus ini bisa ngeluarin muatan listrik kecil saat terkena foton cahaya inframerah. Dan detektor ini bisa menghasilkan 1 juta piksel gambar high definition, sebagian detektor malah bisa menghasilkan 4 juta piksel gambar. Alat ini harus tahan lama dan terus berfungsi selama 10 hingga 20 tahun. Dan pastinya nggak boleh bengkok atau rusak saat digunakan di lingkungan bersuhu 7 Kelvin. Detektor inframerah James Webb ini memang super wah. Tapi sebetulnya, objek apa aja sih yang mau difoto? Teleskop antariksa James Webb punya misi termutakhir. Menurut target, teleskop ini akan mengamati 70 eksoplanet dari 280 objek pertama. Kira-kira ada planet lain yang mirip kayak bumi nggak ya? Eksoplanet mana aja yang bisa laik huni? Teleskop James Webb akan mampu menyajikan detail analisis spektroskopi atmosfer di ribuan eksoplanet. Dan untuk pertama kalinya, kita akan bisa mengamati foto eksoplanet dalam cahaya inframerah. Kosmologi atau studi tentang semesta kemungkinan akan menjadi misi utama teleskop James Webb. Target utama pengamatan ini adalah galaksi yang terus menjauh hingga cahayanya semakin panjang menjadi inframerah. Para saintis perlu melakukan pengamatan panjang untuk ngumpulin cahaya inframerah redup dari galaksi awal setelah Big Bang. Dan James Webb digadang-gadang akan mampu ngasih kita gambaran tentang objek semesta di awal pembentukannya. Para astronom akan menggali informasi baru tentang energi gelap yang menyebabkan alam semesta terus berkembang. Mereka juga akan meneliti peranan lubang hitam dalam pembentukan galaksi, kalaupun memang ada. Formasi bintang di Bima Sakti dan galaksi terdekat juga masuk dalam misi James Webb. Dan dengan mencitrakan ratusan tata surya yang terbentuk di sekitar bintang muda, mereka bisa lebih memahami sejarah perkembangan tata surya tersebut. Lalu, fakta akan menggantikan teori dan pemahaman kita soal luar angkasa akan terus meningkat. Teleskop antariksa James Webb diharapkan akan jadi terobosan nyata dalam sejarah sains. Pusat Bima Sakti adalah kisah tentang radiasi, gravitasi, dan misteri yang intens. Tempat di mana kekuatan alam didorong hingga ke batasnya. Namun, gimana kalau planet kita berada di teater kosmik ini? Apa yang akan terjadi kalau bumi berada di sana dan entah bagaimana berhasil bertahan hidup? Yuk mulai perjalanan ke jantung galaksi kita dan cari tahu. Bayangin, kamu melayang di angkasa dikelilingi miliaran bintang. Tiba-tiba kamu melihat massa gas dan debu terang yang berputar-putar di kejauhan. Itu adalah galaksi Bima Sakti, rumah kita di alam semesta yang luas. Galaksi Bima Sakti diperkirakan punya lebih dari 100 miliar bintang dan berukuran sekitar 100.000 tahun cahaya. Dengan kata lain, kalau kamu melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya, kamu butuh waktu 100.000 tahun untuk melintasi Bima Sakti dari satu ujung ke ujung lainnya. Jaraknya beberapa triliun mil. Dan ini bukan hanya kumpulan bintang dan gas yang statis loh. Bima Sakti adalah sistem yang dinamis dan terus berkembang. Faktanya, Bima Sakti saat ini melesat di angkasa dengan kecepatan sekitar 1,3 juta mil per jam. Salah satu hal paling menarik dari galaksi kita adalah bentuknya. Bima Sakti adalah galaksi spiral yang berarti galaksi ini tampak seperti piringan dengan tonjolan di tengah dan lengan-lengan spiral. Lengan spiral adalah area di mana bintang-bintang baru dilahirkan. Disinilah sebagian besar bintang, gas, dan debu terkonsentrasi. Dan disinilah tata surya berada. Tata surya kita bagaikan bintik kecil di permadani kosmik Bima Sakti. Jaraknya sekitar 26.000 tahun cahaya dari pusat galaksi. Jarak yang cukup jauh kan?
Tata surya juga bergerak melintasi Bima Sakti saat mengitari pusat galaksi. Dibutuhkan waktu sekitar 230 juta tahun bagi tata surya untuk melakukan satu kali orbit mengelilingi galaksi. Bayangin aja, sejak zaman dinosaurus, kita baru menempuh seperempat dari jarak ini loh. Posisi tata surya di galaksi mempengaruhi kehidupan kita dalam banyak hal. Misalnya, hal-hal seperti jumlah radiasi dan sinar kosmik yang kita terima, dan bahkan kemungkinan tabrakan asteroid dan sebagainya. Selain itu, berkat lokasi kita bisa menikmati pemandangan alam semesta yang menakjubkan di sekitar kita. Dari sudut pandang kita di Bima Sakti, kita bisa melihat galaksi lain, nebula, dan gugus bintang dengan detail yang menakjubkan. Kita juga menjadi bagian dari lingkungan yang sangat menarik, dengan banyak bintang dan planet lain di dekatnya. Jadi, kita adalah makhluk yang beruntung ya. Tapi, apa yang akan terjadi kalau kita nggak seberuntung itu? Bagaimana kalau bumi berada di pusat Bima Sakti? Pusat Bima Sakti merupakan rumah bagi wilayah ruang angkasa yang disebut tonjolan tengah. Dan di sana penuh dengan bintang-bintang seperti bola disko. Tapi bukannya cermin yang berkilau, melainkan bintang-bintang. Hanya saja bola disko ini sangat besar, berdiameter 10.000 tahun cahaya. Pusat Bima Sakti juga merupakan rumah bagi beberapa lingkungan ekstrim yang akan membuat astronot yang paling berani sekalipun bergidik. Partikel berenergi tinggi dan medan magnet yang kuat dapat menimbulkan malapetaka pada peralatan elektronik dan pesawat ruang angkasa. Medan radiasi yang kuat dapat menghanguskan apapun yang dilaluinya. Jadi, bumi bukanlah tempat yang ramah bagi kehidupan seperti yang kita kenal. Jadi, kalau bumi berada di tempat yang lebih dekat dengan pusat galaksi Bima Sakti, bumi akan menjadi tempat yang sangat berbeda. Yuk lihat beberapa dampak yang mungkin terjadi. Pertama-tama, radiasi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pusat Bima Sakti adalah salah satu daerah yang paling padat radiasi di galaksi. Hal ini akan membuat kehidupan di bumi menjadi sangat menantang, bahkan mungkin mustahil. Tentu saja, kita punya medan magnet bumi. Ini seperti perisai raksasa yang melindungi kita dari radiasi berbahaya luar angkasa. Tapi, bisakah perisai itu melindungi kita kalau kita berada di pusat Bima Sakti? Sayangnya, enggak. Ini seperti mencoba menggunakan payung kecil untuk melindungi diri dari badai besar. Jadi, ini akan menjadi kemenangan yang mudah bagi galaksi. Namun gak semuanya malapetaka dan kesuraman ya. Ada beberapa organisme pemberani yang mampu beradaptasi dengan radiasi tingkat tinggi. Kita telah melihat kehidupan di bumi berevolusi untuk bertahan hidup di mana saja, dari kedalaman samudra sampai ke kutub es di planet ini. Jadi, yuk bayangin apa yang akan terjadi kalau kita berevolusi untuk bertahan hidup dalam kondisi yang keras ini. Misalnya, bayangin manusia dengan kulit yang keras dan bersisik yang melindungi mereka dari radiasi, dan tanaman dengan struktur unik yang memungkinkannya untuk berkembang di lingkungan yang terang ini. Dalam hal ini, radiasi masih bisa memberikan dampak yang sangat menakutkan bagi kita. Misalnya, radiasi bisa merusak molekul DNA dan menyebabkan mutasi. Bayangin, sebuah dunia di mana tanaman tumbuh dengan 5 daun, bukan 4, hewan punya bulu yang berwarna aneh, atau manusia punya warna mata yang gak biasa, atau fitur unik lainnya. Dan ini hanyalah beberapa contoh terbaik. Contoh buruknya gak usah dibahas ya. Selain itu, hal ini juga bisa menyebabkan kita mengalami beberapa perubahan metabolisme. Mungkin tubuh kita bisa memproses makanan dan sumber daya lainnya dengan lebih cepat, yang bisa menyebabkan tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dan ukuran yang lebih besar. Tanaman bisa tumbuh tinggi dan lebat, dan hewan akan jauh lebih besar dari biasanya. Ada juga beberapa organisme di bumi yang mampu berpendar. Berkat tingkat radiasi yang tinggi, organisme-organisme ini berpotensi bersinar lebih terang dari biasanya. Bayangin berjalan melewati hutan di malam hari dan melihat pepohonan, jamur, dan bahkan serangga yang bersinar dengan cahaya biru atau hijau yang menakutkan. Menakutkan dan menakjubkan kan? Tapi yuk lanjutin ke perubahan besar berikutnya, gravitasi. Gravitasi di pusat Bima Sakti sangatlah kuat. Semua itu berkat adanya lubang hitam supermasif yang masanya 4 juta kali massa matahari. Lubang hitam ini dinamai Sagittarius A. Dan ya, itu tetangga kita sekarang. Bagus.
Dan seandainya kita nggak ditelan oleh lubang hitam ini atau dihancurkan oleh gravitasi yang sangat kuat ini, lubang hitam ini masih bisa memicu banyak gempa bumi dan letusan gunung berapi. Lubang hitam ini akan menjadi seperti pengganggu gravitasi, menarik dan menyeret semua yang dilewatinya. Pada dasarnya, kalau kita selamat dari ini, akan ada kompetisi selancar yang epik setiap hari. Lalu tambahin sedikit sensasi mempertaruhkan nyawa, dan lupakan tentang melarikan diri dari planet ini. Gak ada lagi peluncuran roket yang mudah, dan benda-benda fisik gak akan menjadi satu-satunya yang terpengaruh oleh gravitasi. Waktu akan berjalan dengan sangat berbeda bagi kita. Menurut teori relativitas Einstein, waktu berjalan lebih lambat di area dengan gravitasi tinggi. Dengan kata lain, penduduk bumi akan menua lebih lambat daripada seseorang yang berada jauh dari pusat galaksi kita. Selain itu, pusat Bima Sakti adalah tempat yang sangat sibuk. Bintang-bintang, planet-planet, dan benda-benda langit lainnya bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi setiap hari. Posisi bintang dan benda-benda lain akan terus berubah. Dengan kata lain, ucapkan selamat tinggal pada navigasi normal. Sistem GPS kemungkinan besar gak bisa diandalkan karena gaya gravitasi yang kuat dan radiasi yang tinggi. Jadi, kalau kamu nggak sengaja tersesat di hutan yang berpendar dalam gelap dengan beberapa hewan yang menyeramkan, semoga kamu beruntung ya. Tapi nggak semuanya buruk. Pusat ini juga merupakan rumah bagi awan molekuler. Ini adalah area di ruang angkasa tempat bintang-bintang baru dilahirkan. Dan Bima Sakti secara umum punya beberapa pemandangan yang sangat menakjubkan. Misalnya, nebula yang menakjubkan seperti nebula Orion dan nebula Elang, yang bisa dilihat dengan teleskop atau bahkan dengan teropong yang memadai. Jadi, kalau bumi berada di tengah-tengah Bima Sakti, kita bisa menyaksikan beberapa peristiwa kosmik yang paling spektakuler. Luar biasa kan? Secara keseluruhan, kalau bumi berada di pusat Bima Sakti, maka bumi akan menjadi tempat yang sangat berbeda. Tentu saja, kita semua paham planet kita nggak akan selamat dari perubahan seperti itu. Namun, masih cukup menarik untuk ngebayangin bagaimana kehidupan kita akan berjalan kalau kita berada di sana. Dan dilihat dari apa yang baru saja kita bahas, itu nggak akan indah. Jadi, mari kita hormati dan hargai tata surya kita yang kecil dan tenang ini.